Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas tentang bagaimana tata cara berdoa agar mudah terkabul ya. Untuk awal-awal kita melatih doa ini, kita sesuaikan dengan kemampuan cara berpikir kita ya. Jangan dalam pikiran kita itu hal-hal yang berat yang nggak mungkin itu kita minta gitu loh. Istilahnya terlalu jauh. Untuk awal-awal itu latihannya dari hal-hal yang kecil. Yang pertama, tindakan yang harus kita lakukan adalah kita harus memaafkan kedua orang tua kita, ibu dan bapak itu terutama. Seberapapun kesalahannya beliau di masa lalu atau di saat ini, kita harus bisa memaafkannya dengan tulus dan ikhlas total. Bagaimanapun kedua orang tua itu baik dan buruknya, kalau kita nggak bisa memaafkan atau menerima, itu akan menghambat kehidupan kita. Karena bagaimanapun ceritanya, kita ada itu karena adanya kedua orang tua kita. Setelah kita memaafkan kedua orang tua, yang kedua kita lakukan, hilangkan semua keinginan yang menggebu-gebu. Oh, saya yakin saya pengen ini, pengen itu, pokoknya harus terwujud, itu dihilangkan. Pokoknya rasanya itu seperti datar, biasa-biasa aja. Jadi kita seumpama ingin motor yang merek ini, yang bentuknya seperti ini, atau tentang sesuatu hal, tentang anak atau keluarga, untuk agar menjadi lebih baik ya, kita minta kepada Tuhan, kita netralkan semua, bisa dengan tarik nafas dalam, keluarkan, tarik nafas dalam, keluarkan. Setelah itu baru kita mohon kepada Tuhan dengan khusyuk ya, dengan kepasrahan. Nah, kalau bisa tubuhnya itu posisinya duduknya itu tegak gitu ya. Nah, setelah kita mohon, kita berdoa, lalu kita pasrahkan, kita lupakan. Jadi setelah kita berdoa itu jangan diingat-ingat lagi, udah lupakan, seperti nggak pernah minta gitu. Udah, itu yang ketiga, kita meminta itu di saat benar-benar butuh. Istilahnya anak mau kuliah atau mau apa, benar-benar butuh, waktunya sudah istilahnya masih 3 hari atau 4 hari. Nah, di sana kita berdoa. Di saat kita benar-benar butuh, sudah tidak ada jalan, kita berdoa, kita minta dengan tulus, dengan ikhlas. Setelah kita minta itu, kita minta istilahnya, Tuhan atau Allah, ya Allah, saya mohon supaya dalam 4 hari ini saya diberi jalan keluar atas kebutuhan saya, jalan yang terbaik. Semoga Engkau mengabulkan atas apa yang kami minta. Bila ini yang terbaik, maka kami mohon agar diwujudkan. Dan kita pasrahkan bahwa yang berkehendak semua atas pengabulan doa-doa kita hanyalah Tuhan semata. Setelah itu kita lupakan, kita lupakan dari perasaan yang
menggebu-gebu, yang mengharapkan, yang ketakutan, takut sudah mepet itu kan, kita takut itu kita berusaha ya, walaupun nggak bisa nggak apa-apa, berusaha, kita lupakan, ya walaupun nanti masih ada, yang penting kita berusaha, pikiran, ketakutan, rasa-rasa menggebu-gebu itu kita kendorkan. Setelah kita pasrahkan, kita duduk, udah itu kita zikir. Itu bisa 5 sampai 15 menit atau semampunya. Atau kita cuma duduk diam, kita fokus ke salah satu titik. Di antaranya fokusnya pada jantung gitu. Dan kita fokus pikiran dan perasaan kita ke jantung itu aja. Nggak ada fokus lain. Nanti kalau ada pikiran perasaan yang lain masuk, kita perhatikan aja, atau kita fokuskan lagi ke jantung kita gitu. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Cara ini udah saya uji berkali-kali ya, dan banyak berhasilnya. Memang kalau pertama itu namanya minta itu pasti menggebu-gebu sih biasanya. Saya juga gitu, cuman lama-lama kita udah tahu caranya. Ya udah, setiap saya berdoa apa yang saya minta itu saya lupakan total. Jadi saya seperti nggak mengingat sama sekali apa yang saya minta. Nah, itu akan terwujud dengan cepat. Itu terwujud 1 sampai 3 hari biasanya itu. Kalau awal-awalnya memang sulit sekali ya. Jadi bahkan kadang-kadang kita minta itu seperti ambisi ya, akhirnya kita mengusahakan seolah-olah supaya doa kita ini dikabulkan, kita berusaha di luar batas. Pokoknya entah gimana caranya, kita entah pinjam, entah dari mana kita mau wujudkan, mau beli kendaraan atau beli HP, itu kita paksakan. Nah, itu palsu, bukan kehendak Tuhan yang kita minta ya, tapi itu yang bekerja nafsu kita. Nah, di saat nafsu kita bekerja seperti itu, maka ke belakangnya malah bahaya, malah tambah pusing, malah bencana ya. Jadi apa yang kita minta, kita lupakan. Semakin kita pandai untuk melupakan apa yang kita tuju, semakin cepat terwujudnya. Jadi latihan di sini yang terutama itu latihan melupakan apa yang kita tuju. Jadi kita minta, lupakan. Semakin Anda pandai melupakan apa yang dituju, semakin manjur. Nah, itu sementara itu dulu, mudah-mudahan ini menambah pengetahuan untuk teman-teman. Saya ucapkan terima kasih.